سيدنا محمد وأشغلي الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa dan kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, penuh rahmat dan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan penuh ketenangan dan ketentraman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam video kemarin kita telah membahas bagaimana cara agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam video kemarin ada satu cara di antara banyak cara agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara kita berbakti kepada orang tua, yang kita nisbatkan contohnya, amsilatnya kepada seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Lalu setelah video ini saya share ke beberapa kawan-kawan dan setelah ditonton oleh mereka, maka masuk beberapa pertanyaan. Di antaranya yang paling banyak menanyakan adalah dua. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang orang tua kita, mohon maaf, beda agama dengan kita. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang orang tua kita telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam video dan kesempatan kali ini kita akan membahas dalam pandangan Islam bagaimana Islam memandang terkait dua pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita sedangkan orang tua kita ini berbeda agama dengan kita. Ya, kita telah beragama Muslim dan mohon maaf orang tua kita beda agamanya dengan kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Luqman telah menjelaskan terkait pertanyaan ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Itu jawaban dari Allah. Maka sikap kita kepada orang tua yang berbeda agama dengan kita, maka adalah selama orang tua kita tidak mengajak kita kepada kesyirikan atau mengajak kepada sesuatu yang kita tidak tahu seluk-beluknya, fala tuti'huma, maka kita nggak boleh ngikutin ajakan mereka berbuat syirik dan berbuat sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Tapi ayat ini belum habis, masih ada kelanjutannya. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah menutup ayat ini dengan kalimat maka temanilah mereka, ya. Maka rangkullah mereka, maka sambunglah tali silaturahim kepada mereka, sekalipun mereka berbeda agama kepada kita. Ma'rufa, dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, lainan. Nah, ini menegaskan bahwasannya agama tidak membataskan, agama Islam tidak membataskan antara seorang anak yang beragama Islam dengan orang tuanya yang belum beragama Islam. Sehingga tidak ada tuh arti kata memutuskan tali silaturahim. Ya. Jangan kita mentang-mentang kita agama Islam, kita ke rumah orang tua kita yang beda agama sama kita, woi kafir, woi, jangan. Woi, orang penghuni neraka, tidak boleh. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, selama mereka tidak mengajak kepada kesyirikan, selama mereka tidak mengajak kepada sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya, wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata kuncinya tuh, wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Temani mereka, rangkul mereka, kasih sayangi mereka ketika kita hidup di dunia ini. Jadi nggak ada batasan antara
seorang anak yang telah beragama Islam dengan orang tua yang tidak beragama Islam. Tetap sambung tali silaturahim. Itulah bentuk cara kita berbakti kepada orang tua kita, walaupun mereka berbeda agama dengan kita. Ada satu kisah di mana ada seorang sahabat Nabi yang bernama Asma binti Abu Bakar. Jadi Asma ini adalah saudara dari Aisyah. Jadi Aisyah kan anaknya Abu Bakar Siddiq. Asma pun anaknya Abu Bakar Siddiq. Tapi beda ibu. Nah, di dalam riwayat dikatakan bahwa ibunya Asma ini adalah istri Abu Bakar Siddiq bernama Qutailah binti Abdul Uzza. Siapa? Qutailah binti Abdul Uzza. Yang mana di dalam riwayat dikatakan kenapa diceraikan oleh Abu Bakar Siddiq, ini dikatakan bahwa karena dia tidak mau memeluk agama Islam. Nah, ada sebuah kisah menarik di sini, di mana kisah ini diabadikan di dalam kitab Sahih Bukhari, yang mana suatu ketika Asma binti Abu Bakar Siddiq ini didatangi oleh ibunya yang beragama di luar agama Islam. Lalu apa yang terjadi? Maka ketika Asma didatangi oleh ibunya, Asma mengadu kepada Aisyah, yaitu yang tak lain adalah adiknya. Mengadu kepada Aisyah, Aisyah, ibu saya datang no. Siapa? Qutailah binti Abdul Uzza. Lalu bagaimana saya harus nyikapinnya? Di dalam riwayat ada yang mengatakan begini, ditutup pintunya, mana'at fi dukhuli baitiha. Asma ini melarang Qutailah ibunya ini masuk ke dalam rumahnya karena hamalat thamanan. Ibunya padahal bawa harta, bawa makanan, pokoknya bawa-bawaan dah, pengen jenguk putrinya, yaitu Asma binti Abu Bakar. Maka nanya tuh ke Aisyah, Aisyah gimana nih, apa yang harus saya lakuin? Maka Aisyah menyarankan, sono tanya sama Rasulullah SAW yang tak lain adalah iparnya, karena kan Aisyah adalah istri Rasulullah, berarti kan Asma ini adalah iparnya Rasulullah. Ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qadimat alayya ummi, telah datang kepadaku ibuku, kata Asma, wahia musyrikatun, ya, bahwa dia ini masih musyrik, masih beragama di luar agama Islam. Di dalam riwayat lain, wahia raghibatun, bahwa dia benci sama Islam. Lalu bagaimana nih sikap saya terhadap ibu saya? Ternyata jawaban Rasulullah sangat menarik. Rasulullah nggak bilang, udah, suruh pulang. Enggak. Rasulullah nggak bilang, udah, kunciin aja pintunya. Enggak. Rasulullah nggak bilang, udah, usir. Enggak. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Sili ummaki, ya, temuin, sambung tali silaturahim, jamu dengan baik. Bahkan di dalam riwayat, apakah saya boleh kasih hadiah, karena si Qutailah ini bawa hadiah buat anaknya, yaitu Asma. Ihdiha. Maka dalam riwayat lain katanya begitu. Kata Rasulullah, kasih hadiah juga kepada ibumu, yaitu Qutailah. Lihat jawaban Rasulullah. Rasulullah tidak ingin seorang anak, walaupun mereka berbeda agama dengan ibunya, Rasulullah tidak ingin memutuskan silaturahim. Tetap ada cara untuk berbakti kepada orang tua, walaupun orang tua tersebut berbeda agama dengan dirinya, berbeda agama dengan anaknya. Sehingga ada peluang besar pada kita, yaitu wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kita jalin hubungan baik
sambung tali silaturahim, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, walaupun agama anak dan ibunya berbeda. Dan boleh jadi dengan kasih sayang tersebut, ya, boleh jadi dengan kasih sayang tersebut, hati yang begitu keras tadinya, ya, tadinya yang begitu keras ibunya, bisa jadi atau orang tuanya yang masih berbeda agama, yang tadinya keras, dengan kasih sayang yang kita berikan, akhirnya tersentuh, sehingga mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu jawaban yang pertama. Dalam pandangan Islam, saya hanya menyampaikan dalam pandangan agama terkait masalah pertanyaan pertama, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang berbeda agama dengan kita. Itu jawabannya dalam pandangan Islam. Yang kedua, bagaimana caranya berbakti kepada orang tua jika orang tua kita telah meninggal dunia? Maka di dalam riwayat Imam Bukhari, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ada cara ketika orang tua kita telah meninggal dunia dan kita masih bisa berbuat baik kepada diri mereka. Bahwasannya diriwayatkan dari Aba Usaid yuhadditsul qauma qala, maka dia berkata, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun, maka ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya, adakah kebaikan, adakah sisa kebaikan yang saya bisa lakukan, syai'un ba'da mautiha, sesuatu setelah orang tua kita meninggal dunia. Adakah sisa-sisa kebaikan yang bisa kita lakukan setelah orang tua kita meninggal dunia? Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Qala, maka Rasulullah menjawab, na'am, iya, na'am, ada kebaikan yang bisa kamu lakukan setelah orang tua kalian meninggal dunia. Hisalun arba'un, bisa juga dibaca hisalun arba'in. Ada 4 cara yang bisa kita lakukan terkait ketika orang tua kita telah meninggal dunia. Pertama, ad-du'a'u lahuma, ya, mendoakan kepada mereka. Bagaimana sih caranya doain orang tua kalau seandainya udah meninggal? Kita bacain doa selepas sholat. Habis sholat subuh, zuhur, asar, al-fatihah ila walidayya biniatis sihah wassalamah wal afiyah. Atau kita nggak bisa baca, niatnya nggak bisa bahasa Arab, kita lihatnya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya kirimkan Fatihah ini untuk orang tua saya yang telah meninggal dunia. Semoga Engkau ampunkan, semoga Engkau luaskan di dalam kuburnya. Semoga saya bisa menjadi anak yang nanti orang tua saya bisa banggakan ketika bertemu dengan Allah. Karena tiada kebahagiaan yang didapat orang tua melainkan ketika nanti orang tua kita bertemu dengan Allah, bisa membanggakan anak-anaknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doain buat orang tua kita. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, ya, membacakan istighfar kepada mereka, memohonkan ampunan kepada mereka. Allahumma ighfir lahu, kalau orang tua kita laki yang udah meninggal, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau orang tua kita yang perempuan yang udah meninggal, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Atau kedua-duanya udah meninggal dunia, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Terus ulang-ulang, Allahumma ighfir lahum warham, terus.
Dengan kita telah membaca itu, berarti kita telah mengamalkan sunnah daripada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sendiri yang mengucapkan, yang memerintahkan. Itu yang kedua, membacakan istighfar, memohonkan ampun. Yang ketiga, wa infadhu ahdihima, menunaikan janji-janji yang belum terrealisasikan ketika orang tua kita masih hidup. Contoh, misalnya orang kaya nih, orang kaya warisannya banyak, ya. Ada di antara anak-anaknya pernah dengar babanya ngomong bahwa gue pengen banget dah bangun masjid, duit ada, ya, tinggal nyuruh orang doang. Nah, tunain buru-buru. Atau gue pengen banget dah setiap bulan nafkahin satu anak yatim. Ya, dulu nih bapaknya cerita masih hidup nih, bapaknya masih hidup nih. Itu nain. Kalau duit ada, kalau duit aja nggak apa-apa, nggak ada, gugur. Tapi kalau misalnya fasilitas ada yang dipengenin terkait dengan fasilitasnya, laksanain. Insya Allah itu adalah kebaikan yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita telah meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah wa ikramu sadiqihima, dan muliakan kawan-kawan yang dulu pernah berteman sama orang tua kita. Ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Dulu ada seorang sahabat Nabi berkawan dengan Umar bin Khattab. Di antara sahabat Nabi ada yang berkawan dengan Umar bin Khattab. Maka ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, wafat, maka sahabat ini mencari-cari anaknya, yaitu Abdullah ibn Umar. Maka ketika bertemu, faqabbala yadahu, mencium tangannya. Tangan siapa? Tangan anaknya Umar bin Khattab. Maka ma fa'alt, apa yang kau lakukan? Kata Abdullah bin Umar. Maka sahabat ini mengatakan, dulu saya berkawan dengan bapakmu, yaitu Umar bin Khattab. Maka saya sambung nih. Itu kan kebalikannya. Nah, kita nih sebagai anak sambung tali silaturahim kepada orang-orang yang dulu pernah berkawan dengan orang tua kita. Di sini penjelasannya ada tuh. Wasilatur rahmil lati la rahimalaka illa min qibalahima. Yang silaturahim tersebut nggak mungkin terjadi melainkan disambungkan oleh orang tua kita yang telah mendahului kita. 4 yang bisa kita lakukan yang menjadi kebaikan ketika orang tua kita telah meninggal dunia. Yang pertama, mendoakan kepada mereka. Yang kedua, memohonkan ampunan kepada mereka. Yang ketiga, menunaikan janji-janji mereka. Dan yang terakhir, memuliakan kawan-kawan bapak ibu kita. Dan kita sambung terus tali silaturahim kepada mereka, sehingga akan terjalin dan terhubung dan tercipta amal jariah kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya jelaskan. Al-Fakir mohon maaf apabila ada kesalahan, salah ucap, dan mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung dengan ada videonya ini. Dengan adanya video ini, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah